Halo Bidan Mila. Halo, Mbak Ira, apa kabar? Baik Mbak Mila. Aku panggilnya Mbak Mila kalau gitu ya. Iya, boleh Mbak Mila aja. Iya. Iya. Oh, Terima kasih Mbak Mila sebelumnya udah menyempatkan waktu Senin malam. Mungkin banyak sebelumnya siangnya sibuk, malamnya sempetin buat Instagram Live sama teman Bumil. Terima kasih sebelumnya. sama-sama. Thank you banget Bumil udah teman Bumil udah ngajakin IG Live karena topik menarik banget ya malam ini. Iya dan Apalagi buat new moms tuh biasanya iya. memang banyak banget yang pertanyaan walaupun udah belajar kadang-kadang pada saat prakteknya itu luar biasa deg-degannya, bener apa enggak gitu. Kita kadang-kadang mungkin kurang percaya diri dan lain-lain. Iya, ini kelihatan dari jumlah para moms yang berkumpul tepat waktu, mungkin karena tahu Bidan Mila juga mau live, dan juga topiknya memang banyak banget yang pengen nyatet nih, karena nanti juga ada sesi prakteknya langsung ya Mbak Mila ya. Betul, jadi nanti kita akan Iya, banyak praktek, terutama yang mungkin punya bayi-bayian atau memang ada bayinya, mau dipraktekin pura-pura juga boleh banget. iya, Mau iya. direkam, mau ditulis silahkan banget. Iya, ini pas banget ada ahlinya yang sudah berpengalaman. Nah, sebelum tanya jawab dimulai, karena pasti pertanyaannya udah banyak banget, tapi mungkin Mbak Mila mau menyampaikan dulu beberapa kalimat singkat seputar topik kita malam ini, mungkin juga bisa jadi pancingan para moms menanya apa ya ke Bidan Mila. Silahkan Mbak. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, banyak mungkin Iya, teman-teman Bumil yang nggak tahu. Nama aku Mila, background pendidikannya bidan praktisi hypnobirthing dan prenatal gentle yoga. Dan kebetulan konselor laktasi juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah persiapan melahirkan, udah mungkin banyak tahu mengenai kelas hypnobirthing, lalu kelas yoga gitu. Kadang-kadang kita nyiapin 9 bulan mengenai persalinan dan kehamilan, tapi kita lupa nyiptain afternya. iya, Yaitu benar. adalah trimester 4. The Forgotten Trimester. Biasanya kita nyebutnya, bahkan ada satu buku disebutinnya itu Forgotten Trimester, karena kadang-kadang memang kita lupa nyiapin ya. Lupa Iya, mungkin belajar masalah menyusui, perawatan bayi baru lahir, aduh mandiin bayi harusnya ya, masukin dicelupin ke dalam air atau harus diseka-seka dulu, kita bingung. Aduh nih tali iya, pusatnya iya, kok gak kering-kering dan lain-lain. Itu sebenarnya perlu dipelajari. Kenapa? Karena bikin kita lebih tenang. Yang kedua, kita lebih bisa percaya diri. Jadi tadi mungkin Mbak Ira udah mention ketika ada kanan kiri bilang A B C iya, D, karena kita sudah tahu ilmunya, kita jadi lebih bisa tenang. Karena kalau iya, misalnya enggak, kita makin overwhelmed dan itu masih adaptasi yang baru. Bayangin after lahiran tuh biasanya kita masih adaptasi mengenai tidur, iya, mengenai aktivitas gitu kan. Bayinya juga masih adaptasi. Jadi ketika masih adaptasi secara fisik, mental dan psikologis ini terganggu, makanya mungkin ada yang namanya baby blues dan lain-lain. Sebenarnya iya, mulainya juga bisa dari sini. Jadi sebenarnya sepenting itu kita belajar mengenai perawatan bayi lahir. iya, Yang benar-benar. Jadi paling siapin fisik mentalnya juga ini ya, ilmunya biar nggak baby blues. Karena baby blues biasanya karena anaknya nangis nggak tahu mau ngapain, atau kanan kiri ngomongnya kok beda sama ilmu yang dibaca dan segala macamnya gitu kali ya. betul. Nah, mengenai newborn care ini kita banyak mungkin ngebahas juga mengenai kenapa sih bayi itu selalu nangis bahasanya. Iya, Ada nggak new mom iya, di sini yang baru lahir, aduh nih bayi kok sejam sekali nangis, sejam sekali nangis gitu. Kadang-kadang mungkin mengaitkannya dengan ASI, apalagi kalau misalnya ada yang baru datang nggak tahu ini kayaknya ASI kamu kurang deh, makanya bayi kamu nangis mulu gitu hmm, ya. Jadi mungkin bisa jadi iya tandanya bayi perlekatannya kurang baik sehingga dia mungkin iya, dapat ASI-nya kurang, tapi belum iya, tentu satu-satunya tanda bahwa dia kurang ASI. Jadi kalau bayi nangis itu sebenarnya mekanisme dia untuk bertahan hidup. Luar iya, biasanya, bayi setelah lahir yang nggak perlu kita stimulasi, yang memang udah aktif, itu namanya otak amigdala, otak bagian oke, emosi. Jadi iya, kita nggak perlu stimulasi dia, bahkan di satu buku dibilang the perfectly online. Dia iya, online, jadi amigdala pusat emosi ini aktif. Jadi ketika dia nggak nyaman mau dipeluk mamanya dia nangis. Ketika dia popoknya basah ya dia nangis. Ketika oke, dia mau ASI dia nangis gitu. Jadi bahkan mungkin dia nggak tahu harus ngapain, ya udah nangis aja karena memang ya bahasanya bayi untuk bertahan hidup gitu ya, yaitu dengan iya, tangisan gitu. Jadi buat iya, ibu-ibu yang mungkin bayinya sering nangis, yang pertama kali dilakukan ibunya harus tenang dulu. Karena iya, kalau ibunya makin panik, terus kita misalnya gendong, saya udah diem ya, diem, udah bingung nih nangis dulu gitu ya misalnya. Wajar ya, tapi kalau memang perlu orang yang emosi lebih stabil, titipin dulu. Karena bayinya nggak akan tenang ya, iya, ikatan batin ibu sangat kuat sekali sama si bayi. Jadi sebenarnya kenapa sih Mbak bilang nangis mulu, itu wajar karena memang
amigdala, pusat emosi udah aktif tanpa perlu distimulasi. Yang penting tugas ibu atau keluarga gitu ya, atau suami gantian, karena pasti kan lelah ya adaptasi ini, hadir sepenuh hatinya, jiwa dan raganya. Walaupun kita nggak tahu bayi ini nangis kenapa gitu. Karena apa? Mungkin banyak banget mitos bilang, Mbak katanya kalau kita selalu ladenin bayi nangis nanti jadi manja, atau katanya harus didiemin supaya jantungnya kuat. Padahal tega ya. Tapi mungkin memang ada mitos seperti itu atau dipercaya seperti itu. Cuma secara teori, ketika dia nangis, ini ngaruh juga sama yang namanya fase kelekatan atau attachment. Jadi kalau kita respon tangisannya, kita hadir sepenuh hati, akan sangat mempengaruhi dia untuk memandang dunianya, orang lain, gitu ya. Jadi luar biasa banget dampaknya untuk ke depan. Nah, dia membuat si bayi ini juga lebih percaya diri nanti menghadapi dunia. Jadi kalau misalnya kita udah nggak respon, mungkin lama-lama bayinya akan tenang. Iya kok, mungkin tetangga didiemin, dia kok makin tenang bayinya karena nggak mudah direspon. Mungkin antengnya bisa jadi anteng bahaya juga. Karena apa? Si bayi juga bisa bilang, buat apa aku nangis di dunia karena nggak ada yang peduli di sini gitu. Jadi nanti pada saat ke depan dampak psikologi bisa ya akhirnya mungkin nggak bisa bekerja sama dengan orang lain, dia merasa dunia yang mungkin cukup sulit buat adaptasi di dunia ini. Jadi sebenarnya sepenting itu kita merespon tangisan bayi gitu. Iya, bahkan kalau saya pernah dengar tuh ada beberapa teori yang bilang anak itu tumbuh dengan kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi karena waktu kecil dia nangis nggak diindahkan sama orang tuanya gitu ya Mbak ya? Iya betul, mungkin kalau sesekali ya nggak apa-apa, kita nggak dengar, nanti bayi mungkin akan belajar, oh aku harus nangisnya lebih kencang. Tapi bayangin kalau terus-terusan selama 2 tahun kayak gitu, akhirnya dia di-reject emosinya, dan akhirnya buat bayi ini malah regulasi emosinya semakin kurang baik, jadi akhirnya nanti lebih mudah tantrum dan lain-lain karena panjang banget. Jadi aku yakin pasti capek banget rasanya habis baru lahir harus ngerespon bayinya gitu. Itu akan membuat kita juga secara insting alami akhirnya nanti bisa kenal sama bayi kita. Kayaknya nangisnya ini karena popoknya basah deh. Kayaknya ini nangisnya karena memang butuh ASI gitu. Tapi kalau kita nggak latih, kasihan banget momen ini, ibu akhirnya juga jadi bingung, nggak kenal sama bayinya juga mungkin kurang dipenuhi kebutuhannya. Jadi buat ibu-ibu persiapin nanti, biasanya memang yang paling kewalahan ini gitu. Jadi kalau misalnya, aduh aku lelah banget gak bisa respon, boleh gantian sama suami. Oleh karena itu, kalau udah bikin plan, teman-teman jangan lupa bikin yang namanya postpartum plan. Jadi dibikinlah sampai nanti menyusui gitu. Oke, apalagi kalau misalnya sering gendong tuh kita jadi tahu anaknya sebenarnya nangisnya gara-gara di tempat baru misalnya, atau gara-gara digendong sama orang baru. Sebenarnya itu kan bisa kita pelajari ya Mbak ya? Betul. Karena kalau misalnya yang paling gampang untuk merespon yang tadi ya kebutuhan bayi setelah lahir, itu adalah IMD. Karena inisiasi menyusui dini selama 1 jam di atas dada, si bayi ini punya perubahan besar, mau melahirkannya seminim trauma apapun, gentle banget gitu ya. Ada momen transisi secara emosional, dia terpisah sama ibunya, yang tadinya selama 9 bulan dia dengar detak jantung, nafas ibunya, aliran plasenta ngalir setiap detik gitu ya. Ini terpisah, pasti ada otomatis adaptasi. Ketika dia IMD, dia dengar lagi detak jantung dan nafas ibunya, oke, mamaku masih di sini. Akan membuat keberhasilan menyusui, akan membuat suhu si bayi ini juga lebih stabil gitu. Jadi yang paling gampang nih kalau ngomongin newborn, pertama sebisa mungkin memang dapetin IMD-nya gitu. Karena itu menjadi tahap yang paling bagus untuk ibu dan bayi, maupun nanti proses menyusui sampai nanti dampak psikologi si bayi. Nah mungkin di sini teman-teman juga bingung mengenai perawatan tali pusat. Kadang-kadang mungkin dikasih koin supaya nggak bodong dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau perawatan tali pusat ini cukup simple, kuncinya cuma bersih dan kering. Bersih artinya kita bersihin pada saat mandiin bayi aja. Jadi pada saat mandiin bayi kita ikut bersihin tali pusatnya, nggak perlu pakai betadine, nggak perlu pakai alkohol, karena ketika pakai betadine dan alkohol itu akan lembab, dan biasanya kan tali pusat tuh ditutup. Kalau itu lembab, akhirnya jadi media infeksi gitu ya. Jadi sebenarnya tadi kuncinya bersih dan kering. Kalau ada tali pusat, nanti pada saat mandi bayinya tali pusatnya ikut dibersihkan pada saat mandi. Nah di sini aku ada kasa, teman-teman. Kalau memang ada kasa bisa beli, ini bisa beli dimanapun, kasa steril. Nah, kalau sudah bersih, biasanya kita keringin dulu
boleh pakai handuk gitu ya. Baru biasanya kita tutup dengan kasa steril gitu. Kasa sterilnya kita bentuk kayak segitiga gitu. Kayak gini, terus nanti kita tinggal diikat gitu. Cuma karena di sini nggak ada tali pusatnya, jadi nggak bisa dipraktekin ya. Yang paling dilingkarin itu di sekitar pusarnya ya. Kan ada jepitannya betul, biasanya ya. betul. Jadi nggak perlu diotak-atik jepitannya. Ini kalau ada tali pusat, kasanya dibentuk segitiga gitu ya. Terus abis itu nanti tali pusatnya taruh di tengah, terus nanti tinggal kita lipat segitiga gitu. Nanti ini agak susah ya kalau nggak ada tali pusatnya, nanti tinggal kita bungkus gitu. Iya. Sebenarnya Cukup caranya seperti itu aja itu. tanpa perlu itu. Iya benar. Betul. Gak usah kasih Karena cairan apapun lagi ya, Mbak. Karena kalau misalnya jadi lembab, nanti malah makin lama keringnya. Jadi ada yang mungkin 6 hari udah lepas, kan normalnya kira-kira 5-7 hari. Yang tadinya mungkin gampang lepasnya, kalau lembab gitu ya, itu akan semakin lembek, bisa menjadi media infeksi kuman dan bakteri, akhirnya bisa lama keringnya atau puputnya. Bahkan nanti malah bisa infeksi, tandanya kayak dia demam dan lain-lain. Oleh karena itu sebenarnya prinsipnya cuma 2 aja, bersih dan kering. Oke, bersih dan kering, nggak usah diapa-apain lagi ya. Dan sebenarnya itu sebenarnya nggak sakit, cuman pastikan bersih dan kering itu aja ya. Betul. Dan Iya, biasanya karena pengalaman memang dulu tuh ngelihat tali pusar tuh kayak adiknya kesakitan nih, padahal sebenarnya enggak ya, itu nggak ada rasanya untuk bayi ya. betul. Paling nanti pada saat dia terlepas tali pusatnya dari si bayi, kadang-kadang bayi mungkin agak cukup punya sinyal insting yang mungkin agak, aduh akan terpisah nih sama temanku selama dalam kandungan. Karena biasanya kita nyebutnya malaikat pelindungnya gitu ya. Jadi tali pusat, selaput ketuban, plasenta itu kan teman-temannya di dalam. Biasanya bayi-bayi itu akan lebih cranky gitu. Nah, ada satu bapak pada saat bayinya nangis terus, disusuin nggak mau, diapain nggak mau, bapaknya cuma bilang, oh dia mau lepas ya tali pusatnya, ya nggak apa-apa ya, diiklasin ya. Nanti jadinya lebih nyaman. Kalau udah lepas tuh bayinya bisa langsung diem loh. Dibilang kayak gitu. Iya. Wah, jadi seluar sayang biasa banget dulu itu nggak tahu nih. seluar biasa itu ketika bapak hands on dalam perawatan bayi, dia akan bisa punya koneksi kenapa nih bayinya nangis, bahkan lepas dari tali pusatnya aja bapak bisa tahu loh gitu. Iya, karena memang Ari-Ari itu teman pertamanya dia waktu di dalam rahim ya, Mbak ya. Betul, sampai 9 bulan kan dia dapetnya dari plasenta, sekarang digantiin sama ASI, jadi pasti ada koneksi juga. Nah biasanya memang bayinya agak cukup gak nyaman, ibunya bisa lebih tenang. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya pun dulu berharap semoga tahu, tapi ternyata banyak ilmu yang salah nih. Pertama adalah ini, gurita sebenarnya wajib nggak sih, Mbak? Oke. Jadi masalah wajib gak wajib dikembalikan ke orang tua. Apakah memang mau pakai atau enggak. Tetapi kalau dari medis sebenarnya kalau mau pakai gurita pun hanya untuk menghangatkan. Bukan lagi diikat kenceng gitu ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin supaya mitosnya supaya perutnya nggak bunyi kenceng. Itu akan sampai membuat susah nafas. Iya betul, itu yang tidak boleh dilakukan karena akan membuat si bayi akan sulit untuk bernafas. Dan yang kedua, pada saat menyusui juga akan terganggu. Kadang-kadang mungkin dia masih lapar, tapi karena kayak kita lagi diet, pernah nggak sih kita diet, kita rapetin perut kita, padahal kita masih lapar tapi kayak rasanya udah penuh. Iya betul, kayak korset. Padahal sebenarnya masih lapar tapi rasanya kayak perutnya udah full. Jadi kadang-kadang akhirnya bayinya bisa kurang kecukupan ASI-nya, lalu dari pernafasan bisa terganggu, bahkan dari motoriknya juga bisa terganggu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya kalau mau pakai, karena mungkin nggak enak sama mertua, ibu dan lain-lain, kalau dapat saran ya bisa kita lakuin, tapi cari jalan tengah yaitu jangan diikat kenceng gitu. Yang nggak mau pakai pun nggak apa-apa, karena sebenarnya di medis juga pakai gurita pun nggak harus gitu ya. Yang penting sebenarnya fungsinya menghangatkan dan sebenarnya cukup dengan pakai baju dan pakai bedong. Jadi nggak, sebenarnya gurita kembali ke pilihan, yang penting jangan sampai diikat ketat gitu.